Salam sambal desa, sama-sama belajar desa. Sore hari ini kita akan belajar dari cerita gagal yang membuat sukses. Jadi ada satu kegagalan yang menjadi kesuksesan, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita akan belajar dari Mbah Lurah Yudi, teman-teman di desa Gondang, Kabupaten Kendal. Jadi kemarin mungkin kita tahun kemarin kita merasakan cerita tentang bagaimana teman-teman begitu bersemangat untuk mendukung pendataan SDGs yang kemudian sempat ada masalah dengan platform aplikasi, dan kemudian ada yang cukup dengan mengeluhkan datanya nggak bisa diakses lagi atau data hilang dan seterusnya. Tapi ada juga pengalaman teman-teman di Wonogiri yang kemudian mengantisipasi dengan membuat data-data manual, sehingga pada saat ada masalah masih bisa terbackup dengan data manualnya. Kita menemukan Pemdes Gondang yang kemudian dari kemarin sempat saya bersilaturahmi, saya mendapatkan cerita bahwa kenikmatan atas satu peristiwa itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi kebetulan ada data yang mangkrak, kemudian ada pilot project di tempat lain yang sepertinya kurang mendapatkan respon, akhirnya kemudian Gondang menjadi pilihan untuk kemudian mencoba mengembangkan. Saya selalu mengingat kata-kata bijak dari almarhum bapak saya. Kesuksesan itu adalah ketemunya kemampuan dan kesempatan. Yang bisa kita siapkan adalah kemampuan, kesempatan itu kadang-kadang kita tidak bisa membuat, tetapi kadang-kadang kita memang harus menunggu. Sambil menunggu kesempatan, maka kemampuan harus disiapkan. Nah, ini yang saya melihatnya kesuksesan membangun perencanaan berbasis data dan peta yang dilakukan oleh Mbah Lurah Yudi ini berangkat dari memang sudah mempersiapkan diri dan kemudian ada kesempatan datang. Jadi kesempatan datang hanya akan menjadi kesempatan baik untuk mereka yang sudah siap. Kira-kira seperti itu. Oke, Mbak Lurah ini boleh berbagi cerita. Sambal Desa adalah forum sama-sama belajar desa yang kemudian kesempatan kali ini lebih pada sharing, berbagi cerita. Mungkin ya sekitar 15 menit, 20 menit silakan berbagi cerita. Nanti kita berikan kesempatan teman-teman yang memang datang di Sambal Desa ini adalah datang ingin belajar dan berbagi, bukan sekedar ingin absensi dan dapat sertifikat ikut acara, kira-kira seperti itu. Jadi, monggo Mbak Lurah, silakan diceritakan tentang revolusi data dan petanya di Gondang, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya apa nih? Sambal pedes. Sama-sama belajar desa. Sama-sama belajar desa. Kuduani pedes ya, Pak? Oh iya, orang pedes ya orang sambel. Terima kasih sebelumnya atas berkenannya dan memenuhi janjinya untuk mampir di Desa Gondang, Mbah Koco. Siap. Yeah. Mesti wis ora duwe utang berarti nek arep mlebu swarga iki lawange ora dikunci gara-gara diutang karo Lurah Gondang. Lagi terima kasih. Jadi memang banyak cerita ya di Sambal Desa ini, memang mungkin nanti banyak cerita, banyak hal menarik. Tapi yang dari Gondang ini mungkin tidak terlalu menarik, Mbak. Tidak terlalu menarik, misalnya yang berawal dari... Hah? Orang menarik apa? Ono jomblo ganteng. Orang menarik piye?
Benar. Sebab itu sudah kami uji. Itu ya sok tak pamer-pamerke, tak tawa-tawake konco lurah. Banyak yang tidak tertarik nyata nih. Oh, ngono ya. Iya. Banyak yang tidak tertarik. Nek tertarik kan sinau, tekok-tekok, ya ora lho, ndak. Ndak. Nah itu enggak membuat menarik itu kan kadang-kadang tidak mesti karena pandangan pertama. Jadi ketemu sekali, habis itu baru direnung-renungkan atau menemukan sesuatu sehingga oh janjane sing wingi kae jawabannya. Kalah karo wong telaten ya, Mbah. Ora seneng mergo telateni gitu. Oh iya. Pala peli dadi seneng gitu. Ya, terima kasih Pak Koco. Jadi revolusi data yang disampaikan Mbah Koco itu memang itu penjelmaan dari apa? Penjelmaan dari sebuah alat bantu sebetulnya. Awalnya begitu, alat bantu bagi pemerintah desa dalam rangka perencanaan desa. Di sisi lain, dari awal revolusi data ini kan di Gondang ini dulu kita kasih nama game My Village itu. Mari mainkan desaku dengan teknologi gitulah. Istilahnya gitu Pak Koco. Jadi ya berawal dari situ, kemudian sebenarnya yang lebih dulu saya itu awalnya juga gelisah dengan permintaan data, lintas sektoral yang secara menurut saya, karena dulu awal saya jadi kepala desa itu menurut saya permintaan data 2-3 hari ini enggak lazim sebetulnya. Karena kami harus mendata dulu kan begitu. Sementara di desa ini tidak ada data ready misalkan kaitannya dengan usia saja. Coba kita diminta untuk data lansia begitu aja lah. Untuk 2 hari enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Kita harus data dulu lagi. Itu kalau mau data yang real kan. Yang real. Artinya harus mendata. Kalau 2-3 hari itu enggak. Satu desa enggak mungkin. Nah, kemudian data-data yang lain, kemudian meskipun dengan kategori usia yang sama yang diminta, tapi biasanya format masing-masing dinas juga beda-beda tergantung kepentingannya kan begitu. Nah, saya ingin menyiapkan itu setiap saat sebetulnya, ketika diminta setiap saat. Sehingga ketika diklik data warga usia 20 tahun, real muncul nama dan jumlah pada hari itu. Begitu. Nah, kemudian di sisi lain juga problem ketika mendekati pemilu. Sering juga kesulitan. Di Spenduk Capil saja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga tidak bisa memberikan data yang konkret, real, sesuai dengan kenyataan pada hari itu. Karena banyak, banyak orang mati masih gentayangan di DPT maupun DPS. Karena menurut saya di Indonesia ini kan mati harus ditekek molekat, harus ditekek ke kepala dinas di Spenduk Capil, Pak. Nah, kan belum ditekek sama kepala dinas kependudukan dan catatan sipil ya belum mati secara data. Nah, tapi kalau sudah muncul akta kematian baru dikatakan mati. Bahkan kesadaran masyarakat untuk mengurus atau permintaan terhadap akta kematian ini juga rendah. Kalau belum butuh ya belum diurus, Pak. Enggak, kalau mati. Itu karena desa tidak memberikan fasilitas kalau laporan kematian. Iya. Itu ada beberapa hal yang seperti terus kita komunikasikan dengan tukang jahit.
Hmm. Nah, tukang jahit itu kan tukang bikin kan. Kalau ini tukang jahit sistem atau aplikasi. Nah, setelah kita ceritakan, oh ngerti karepe gitu, digawe, dibikinkan. Akhirnya kita coba di Gondang ini awalnya ya untuk awal-awal itu untuk perencanaan desa. Jadi memang dengan berbekal aplikasi dan Android, kemudian ada petugas lapangan di tiap dusun. Kalau dusun yang besar ini kita ada 2 orang petugas, kalau yang dusunnya kecil 1 orang petugas. Ya, Android yang sudah match inilah yang kemudian untuk pengambilan atau penginputan data dan gambar-gambar di lapangan. Nah, setelah ini berjalan, saya menjadi semakin tertarik juga untuk dikembangkan dan untuk hal-hal yang lain. Karena awalnya itu hanya untuk perencanaan desa, jadi menghadapi rembuk desa pada saat musren Bangdes, ini kan perwakilan dari warga dusun satu dengan dusun yang lain belum tentu memahami kondisi masing-masing dusun satu dengan yang lain, sehingga ketika di situ kita bisa tayangkan usulan-usulan dari masyarakat, terutama kalau di desa itu biasanya pembangunan itu ngertinya fisik kok, Mbak. Iya, ngejar semen, talud, rabat beton, irigasi. Ya usulannya itu. Kalau program-program pemberdayaan biasanya juga tidak muncul gitu. Jadi yang ento-ento ya perangkat karo lurahe gitu. Untuk yang program-program non fisik. Ya, non fisik ini akhirnya menjadi alat bantu ketika terjadi tarik ulur skala prioritas. Oh, ternyata jalan di RT 1 RW 2 ini lebih parah kondisinya daripada jalan di RW 3 RT 1 di sana. Itu akan menjadi pembanding dan menyelesaikan persoalan di tempat. Gitu. Terus yang kedua, ternyata juga nantinya bisa menjadi sejarah pembangunan desa. Karena ketika kemarin pada saat musren Bangdes ini kondisinya tentu adalah 0%, terus besok ketika sudah dibangun jadi seperti apa, 50%-nya, kemudian setar 100%-nya seperti apa. Nah ini kalau terakumulasi tahun-tahun ini akan menjadi sejarah pembangunan desa juga. Tapi ternyata aplikasi ini mengembangkan kami untuk bisa masuk ke hal-hal yang lain, termasuk kami bisa bikin peta sosial secara berlapis ini di desa. Jadi contoh saja kondisi rumah tidak layak huni di desa ini seperti apa, milik siapa saja, kondisinya seperti apa, kemudian berada di mana, ini menjadi bagi kami menjadi itu cukup menjadi hal yang penting untuk kami bukukan lengkap dengan pemiliknya, lengkap dengan kondisi rumahnya. Kemudian ketika nanti kita bantu itu dengan dana apa, sebesar berapa, dibangun tahun berapa, menjadi seperti apa. Nah ini untuk contoh untuk rumah tidak layak huni. Kemudian kita juga bisa bikin peta-peta sosial yang lain. Artinya penerima bantuan pemerintah yang berupa PKH, kemudian BPNT ataupun kemudian BLTDD, ini bisa kita bikin peta seperti itu. Jadi kita siapkan dan kita tinggal ngopeni ketika ada orang melahirkan, orang mati, kemudian datang dan pindah keluar, selesai, clear data penduduk di desa itu clear. Nah, itu yang minimal bisa membantu teman-teman perangkat. Jadi sekarang sudah tidak melancipi dengkule, Mbak.
Tapi pendataan usia nggak usah pakai, sebetulnya cerdas-cerdas perangkatku, Mbah. Nggak usah pakai lama, nggak usah harus jalan-jalan, apal umure warganya. Iya dengkuli yang dhuwur meja dadi. Itu yang punya saya loh. Aku orang ngomong ke ngomong. Perangkat kuwi cerdas-cerdas. Wah, apal laire wargane. Dan saya dulu berpikir seperti itu, Mas. Saya ada permintaan. Tapi ya, pinter-pinternya dengkul mau. Nah, justru saya ngerinya kan di situ. Perangkat saya itu tak sodori permintaan data. Ini kalau 2 hari selesai enggak? Nggih, insya Allah, Pak. Rong jam rampung. Hah? Rong jam rampung. Kok rong jam, seperempat jam tak tinggal wis tumpuk neh. Gitu. Kembalikan lagi. Nah, kalau kejadiannya di desa seperti ini, bagaimana di kementerian aku mikirnya? Kan begitu. Nah, itu permintaan data mesti juga menjadi data ini sudah dari desa. Ya tetap tak teken, Mbak. Sudah biar menghargai perangkatnya, po. Iya. Nah, itu yang jadi saya jadi ngeri, saya harus punya sistem begitu, sehingga saya sebetulnya kemana-mana punya data real semua yang ada di desa, dan bisa saya klik di Jakarta, bisa saya klik di mana-mana. Jadi aku rasa hari ini kan harus tidak ngindit apa stop map besar bahwa data desa itu, dan saya real punya gitu loh, rak pertindingan tok diteko iki lho. Kayak sekilas seperti itu aja lah. Saya enggak bisa cerita karena sebetulnya ini kan hanya berbagi ya, saya berbagi. Dan saya coba ditampilkan tampilannya petamu kayak apa dan seterusnya, biar makin menarik. Mas Rudi nih biar Rudi atraksi. Itu yang merah hijau kuning apa, Rod? Nah, di zoom in. Yang merah hijau kuning itu rumah, kondisi rumah dan kondisi ada jalan juga. Nah, ini jadi saya contohkan di dusun Beku ya. Kita kan ada 4 dusun. Gudang, Peki, Nambangan, dan Beku. Ini di dusun Beku contohnya. Jadi kan tidak semua warga desa Gudang itu tahu kondisi rumahnya di dusun sebelah. Jadi kan dari aplikasi ini warga juga bisa tahu kondisi saat ini yang udah ada. Oh, itu berarti tiap diklik rumah, tiap diklik titik itu apa ada gambarnya? Iya. Jadi ini Mbak Koco, setiap di rumah ini muncul kondisi fisiknya. Ini semua titik. Tapi kalau kita mau lokalisir nanti untuk rumah tidak layak huni, untuk rumah penerima bantuan PKH atau yang lain, ini kan sudah ada, masing-masing nanti sudah ada. Nah, itu sekalian di dalamnya sesuai dengan data SDGs yang ada. Jadi lengkap dengan data kepemilikan itu, punya ayam berapa, punya tanah berapa bidang, dan lain sebagainya. Mereka punya akan muncul di situ. Jadi nyaris nanti karena ini belum selesai input semuanya, Mbak Koco. Jadi belum selesai input 100%, karena ini memang butuh ketelitian, butuh pada saat input ini butuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan nanti. Jangan sampai kita minimalisir kesalahan-kesalahan, memasukkan input antara rumah dengan pemiliknya dengan datanya. Ini. Itu berarti ada petugas ininya ya, petugas pendatanya ya? Ada. Kita punya di Gundang punya 6 orang petugas pendata lapangan. Jadi juga data manual berawal dari data manual juga, yang dari SDGs itu kan manual dulu. Nah, manual itu kita kumpulkan dulu, baru kemudian kita input satu-satu. Tapi memang yang ada di data di SDGs itu cukup cukup banyak sih memang. Itu yang 6 pendata itu gajiannya berapa?
Ucapan terima kasih. Ini memang orang-orang hebat, Pak. 2M. 2M gajinya ya. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Ini yang harus dicetak ini orang-orang yang punya pengabdian totalitas dulu, dan kemudian bagaimana menciptakan orang-orang bisa punya pengabdian totalitas, tidak orientasi uang terus, tapi dia mampu melihat ke depannya bahwa satu ada kebanggaan, yang kedua nanti dia melihat ke depan juga ada sesuatu di balik sana, kan begitu. Ini yang memang harus diciptakan. Saya hanya memfasilitasi Android, harganya nggak ada yang mahal, yang penting memenuhi syarat. Harga di bawah 4 juta satunya. Terus kemudian kita berikan subsidi subsidi paket data. Iya. Terus kemudian juga boleh dikatakan subsidi paket data itu bulanan berarti. Yang bulanan subsidi paket datanya. Iya. Per bulan kita hanya subsidi 50.000, Pak. Oh, berarti nak tinggal nge-game, tinggal YouTube berarti membayar tambahan DW. Ya. Jomblo kan hobinya nonton YouTube. Oke, Mbak, ini peta ini itu kemudian dibikin frame-nya di websitenya desa, atau peta ini hanya bisa diakses oleh kepala desa perangkat desa? Yang bisa mengakses sebetulnya satu yang pertama operator, baik operator induk yang ada di kantor maupun operator lapangan. Yang lain ini bisa mengakses atas izin mereka, Mbak, atas izin mereka. Oh, artinya peta tadi tidak kemudian dibikin frame masuk di website, enggak ya? Belum di backup website ya. Oke. Saran Mbak Koco kemarin kan untuk di backup website itu, tapi belum, Mbak. Oke. Oke, nih teman-teman paling tidak sudah mendapatkan gambaran bagaimana revolusi data kemudian dijadikan dalam bentuk digital peta yang kemudian kalau yang saya tangkap berarti ini nanti Rudi juga bisa membantu menjelaskan. Yang saya tangkap berarti ini ada layer-layernya kan, artinya sesuai kebutuhan. Ketika saya butuh penerima BLT itu nanti yang kelihatan hanya titik-titik yang menerima BLT. Kalau kemudian rumah tidak layak huni ya berarti yang keluar rumah-rumah yang tidak layak huni. Kira-kira seperti itu ya, Rudi ya? Iya. Jadi ini tambahan, sedikit tambahan ini yang warna merah. Ini kondisi misal jalan ini yang sangat memprihatinkan. Belum ada pembangunan. Kan ada klasifikasinya masing-masing. Kuning juga, ini kan juga ada fasilitas umum. Artinya data ini menjadi penting ketika musyawarah desa. Yang ikut musyawarah mungkin belum pernah main ke dukuh sebelah dan seterusnya, itu cukup ditunjukkan dari peta ini gitu, fotonya dibanding dengan jalan di tempat kamu itu lebih parah yang mana. Kalau yang sini artinya kan ketika berebut, bukan berebut, meminta prioritas itu kemudian basisnya adalah basis data dan valid dalam bentuk foto. Kira-kira seperti itu ya, Mbak ya? Ya, betul. Membantu. Oke, membantu supaya tidak terlalu lama menentukan prioritas dan tidak terjadi keributan kan? Tidak terjadi keributan. orang kuat-kuatan ngeyel kan gitu. Karena kan bisa aja kan jadi kuat-kuat siapa yang lebih kuat ngototnya sehingga dia yang dapat program, sing do ngalahan ya wis sakarepmu kan gitu. Iya, betul. Siapa yang suaranya keras ya diikutin aja. Oke, ini menarik kerabat desa, teman-teman yang ada di forum Sambal Desa ini. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu bisa langsung resen dan di open mic-nya. Mau silakan. Kita mungkin tutup dulu petanya.
teman-teman yang ingin menyampaikan, silakan langsung aja, open mic. Iman. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam kenal Pak Kades. Saya dari Banyumas Pak Kades. Saya terima kasih banget ini Pak Kades apa yang disampaikan oleh Pak Kades. Dulu kami tahun 2018 itu apa namanya hanya bentuknya itu peta infrastruktur. Nah itu bareng dengan Pak Samad itu, tapi itu bersih Pak Kades, tapi karena itu sebuah program jadi tidak bisa berlanjut, tapi tadi jadi tergerak lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kades seperti itu. Tapi mohon maaf, bisa nggak Pak tadi titik-titik itu contoh rumah gitu ya, kami ingin melihat tadi yang disampaikan, oh ini yang rumah penerima BLT, oh ini yang tidak. Terus sebetulnya yang dipasang oleh Pak Kades itu indikator yang nempel di misalnya tadi penerima BLT itu apa saja dengan keluarga yang tidak menerima BLT. Jadi biar kami juga ingin belajar gitu ya, indikator-indikator itu yang bisa ditempel di situ, dan itu sangat membantu sekali kami sebagai TPP itu memang harus mampu berkreasi, berinovasi sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa itu akan lebih mudah. Terima kasih Pak Kades. Oke, terima kasih. Jadi kalau indikatornya tentu sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, Pak. Petunjuk teknis yang ada. Jadi kami sebelumnya kalau urusan dengan bantuan-bantuan sosial apapun, ini tahapan kami sosialisasi secara umum. Kemudian kami membentuk tim di masing-masing dusun, Bapak. Jadi tim masing-masing dusun itu biasa terdiri dari secara kelembagaan biasa ada BPD, LPMD, KPMD, tokoh masyarakat, peran perempuan, kemudian perwakilan penduduk miskin yang ada. Itu kami jadikan tim di tingkat dusun masing-masing. Mereka lah nanti setelah mendapatkan penjelasan, kriteria dan lain sebagainya dari biasa kami minta tolong dari para pendamping yang menguasai materi penjelasan tentang kriteria masyarakat, sehingga apapun yang saya terima di desa itu saya anggap clear karena sesuai dengan lokasi mereka masing-masing yang mendata, dan tidak mungkin saya beranggapan tidak mungkin keliru begitu. Keliru karena ini bukan lagi pilihan saya, tapi adalah pilihan para tokoh dan panitia pendata di tingkat dusun masing-masing. Nah, di tingkat dusun ini kepesertaan di tingkat RT masih dipersempit juga di tingkat RT. Jadi Pak Kadus kami nanti juga membuat tim kecil di tingkat RT masing-masing. Dan kemudian kalau masyarakat satu dusun, dalam satu lingkup dusun ada 4 RT, data dari RT 1 ini nanti untuk dikoreksi RT 3. Dan data dari RT 2 akan dikoreksi, diupload dengan RT 4 yang berdampingan. Nah, kalau semuanya sudah clear, artinya itu bisa dikirim ke tingkat desa. Gitu. Artinya ada proses validasi antar mereka. Ada proses validasi di tingkat dusun dan tingkat RT, Pak. Okay. Barangkali di tingkat RT sendiri ada kekhilafan atau ada yang masih ketinggal. Ini tugasnya dari RT sebelah ini untuk bisa mengoreksi, dan kondisi di desa itu masih sangat memungkinkan, Pak. Kondisi desa masih sangat memungkinkan karena masyarakat kami satu desa biasanya saling kenal, saling tahu, saling paham, apalagi satu dusun dan antar RT ini pasti akan sangat paham. Nah, data-data itulah yang kami terima dari dusun masing-masing. Kami cukup bentuk tim untuk saya turunkan dengan penguasaan materi masing-masing. Contoh, kalau BLT yang paling terakhir ini kan isu paling krusial itu kan BLT DD ya. BLT DD. Sehingga nyaris di masyarakat, para penerima di desa kami tidak ada problem sama sekali. Tidak ada problem sama sekali. Yeah. Itu Bapak yang saya sampaikan. Mungkin
Mungkin apa Rudi bisa sharing itu data apa gambar petanya ini kayaknya Iman penasaran dengan gambar petanya itu umpama oh ini yang terima kemudian foto rumahnya dan seterusnya itu kira-kira layer-layernya kayak apa? Layar-layarnya udah dulu Mas. Bisa dibaru? Belum, Mbah. Oh belum. Belum sampai ke layar-layarnya. Ini masukkannya data seluruh desa aja belum selesai, Mbah. Untuk yang revolusi data. Tapi untuk yang titik-titik itu indikator-indikator warnanya itu maksudnya apa, Mbak? Itu apa, Rut? Jadi indikator warna rumahnya ada yang merah, ada yang oranye, ada yang hijau. Itu menandakan tingkat sosial ekonominya. Oh, oke. Jadi untuk warna contoh sing ana apa abang karo omah sebelah sing ini contoh untuk warna hijau. Jadi kelihatan dari kondisi rumahnya udah sangat bagus. Jadi untuk besok buat ajuan ada dapat bantuan di rumah ini udah nggak dapat lagi. Karena kita kan lumayan besar juga wilayahnya ada dusun. Jadi kan warga yang datang untuk musren dan besok kan bisa menentukan sendiri, nggak harus datang langsung ke rumahnya. Ya dari gambarnya yang ada. Dari contoh yang merah kayak apa? Artinya rumah yang warga miskin. Aja kampung gue selalu wong miskin bagi-bagi biar apa ya? Bahaya gitu ini. Jadi aku Mbah nyambung nih. Menarik apa yang disampaikan jenengan Pak Koco. Ya. Gundang sendiri saya baru 3 hari yang lalu menerima data bahwa Gundang masuk kategori kemiskinan ekstrim. Yo, miskin ekstrim, di tempat sampean ada. Kalau iya. yang kemarin apa keluar surat keputusan Menteri tentang apa klasifikasi desa masuk desa apa sama Mandiri, Maju, Mbak. Oh maju, ya. Maju. Tapi masuk. Indeks desa membangunnya bagus. Tapi ternyata setelah saya tanyakan ini desa dengan kategori kemiskinan ekstrim ini dasarnya apa? Ternyata itu per kapita, Mbak. Dari sensus ekonomi. Nah, sensus ekonomi karena masyarakat kami ini 80% petani atau buruh tani, ya jadi member gitu. Pada saat disurvei mungkin harga apa komoditas pertanian yang mereka tanam pas jatuh kan begitu, atau pas dia sedang nunggu panen sehingga tidak bekerja. Ya itu saya jadi gagapinya di situ. Pada saat disurvei kondisinya seperti itu, harga produk pertaniannya tidak menarik, kemudian mereka tanamnya juga tidak begitu banyak dan lain sebagainya, akhirnya menjadi saya kemarin pertama mendengar dan menerima itu juga rodok galau ya. Agak galau ini sing bener piye. Tapi saya masih ini saya tanyakan. Dulu kemarin surveinya dasarnya apa? Ternyata dari sensus ekonomi, Pak. Oke. Sensus ekonomi. Oke, menarik. Jadi ini memang dalam proses pengembangan ya, yang aplikasi yang dilakukan di Gundang ini proses pengembangan. Jadi alternatif, Mbak. Ya, alternatif. Ibarat kata kalau bicara aplikasi ya ini masih versi betanya lah, sudah bukan alfa tapi beta. Jadi ini masih ada beberapa yang terus dilakukan pembenahan dan kita menunggu saja lanjutan ceritanya nanti. Semoga versi yang sudah siap rilis itu kemudian juga bisa termanfaatkan ke desa-desa yang lain kan kira-kira gitu. Rudi udah senyum-senyum ketawa ketiwi kayaknya sudah ada pembicaraan lanjutan setelah saya pulang dari Gundang ini kayaknya. Om Ben, silakan Om Ben.
Oke, Om Ben. Baik, terima kasih Pak De. Waktunya Ya. izin Pak De. Ini sambelnya pedis nih Pak De, mantap. Silakan, Om Ben. Pak Kades Gondang, saya sangat salut sekali ya, tertarik dan terkesima. Artinya kita bisa menampilkan data real time seperti itu merupakan suatu prestasi sebenarnya. Walaupun masih dalam tahap perbaikan ya, pengembangan. Izin Pak Kades, saya dari Kabupaten Teluk Pondama, Provinsi Papua Barat. Nah, saya sedikit tertarik untuk ingin mengetahui kira-kira bagaimana manajemen pengelolaannya. Apakah penyediaan sistem informasi ini berbasis web? Artinya kalau kita berbasis web berarti ada biaya ya, sewa atau kontrak gitulah. Kemudian sumber daya manusianya, apakah kita menggunakan internal SDM dari desa atau kita mengontrak orang? Terus bagaimana kebutuhan anggaran yang dibutuhkan itu kira-kira berkisar berapa yang harus dikeluarkan? Kalau boleh tahu nih Pak Kades. Izin Pak Kades. Mungkin itu Pak De Koco, saya kembalikan waktunya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Jadi hari ini sebetulnya aplikasi ini bisa menjadi sangat mahal hari ini. Karena kalau harus semuanya berbayar, kita masih ada ketergantungan server. Jadi ini belum kita backup dengan web, artinya masih murni menggunakan server. Dan sewa server inilah yang kemudian menjadi mahal dan kendala bagi kami. Ini kendala utamanya adalah server. Dan hari ini sebetulnya aplikasi ini kan saya pesan di tukang jahit, tukang bikin baju, tukang bikin aplikasi. Ya, artinya tukang jahit untuk teknologi aplikasi lah. Ya, ini ada teman-teman dari Bandung, yaitu Sinergantara. Ya, dari Sinergantara Bandung. Jadi ini servernya dari Bandung. Nah ini yang jadi persoalan besar kami tentang pembiayaan yang paling besar sewa server. Tapi kalau ini dilakukan bersama-sama, saya kira akan ada solusi-solusi yang lebih murah. Artinya disewa satu desa juga harganya segitu, disewa 20 desa juga saya kira tinggal patungan aja, jadi murah. Kalau kita kemudian orientasinya masih server. Tapi kemarin Mbak Koco menyampaikan tidak harus server, katanya. Kita nanti orientasinya pakai cloud atau apa, saya kurang paham itu kalau tentang itu alurnya. Kemudian tentang SDM, sebetulnya SDM yang menangani ini semuanya murni dari desa. Operator-operator lapangan dan operator ini cukup dari desa. Jadi ada satu komputer duduk di desa, ini yang operator tingkat desa. Kemudian di tingkat lapangan kami punya 6 operator lapangan yang akan terkoneksi secara langsung dengan Android mereka masing-masing. Dan ini petugas lapangan ini yang hebat ini. Jadi tidak harus menerima perintah, tidak harus kapan saja terjadi perubahan di tengah masyarakat, dia langsung klik dan langsung berubah di monitor tingkat desa ini langsung semuanya berubah. Misalkan ada perpindahan penduduk atau ada warga yang meninggal, langsung aja mereka mainkan Android-nya, itu diputus dengan keterangan meninggal dunia, sudah berkurang 1 warga kita di data kita yang di tingkat desa. Ini mungkin Mbak Koco nanti yang bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa keluhan kami adalah kalau ini bukan karena kebertemanan ya kita bayar mahal. Tapi ini kan betulnya kita garap atas kepentingan bersama antara Sinergantara dengan Gondang. Sinergantara ini punya aplikasi, butuh diuji di lapangan. Nah, kelinci uji cobanya sebetulnya kan di Gondang ini. Itu seperti itu. Kalau Mbak Koco itu kemarin seperti itu. Ini Gondang ini kelinci percobaan, tapi ya enggak perlu
teman-teman tidak perlu bersedih lah. Memang segala sesuatunya butuh wadal gitu ya Mbak. Tapi insya Allah enggak juga, kedepannya kayaknya baik ini. Itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Oke, Tenaga tingkat lokal bisa. Terima kasih Pak ya, Kades. jadi Oben ini memang salah satu yang kemarin kita diskusikan dengan teman-teman di Gondang. Saya kebetulan ada rezeki waktu mampir di Gondang, jadi kemudian kita sempat diskusi kecil di sana tentang bagaimana keberlanjutan ide. Jadi jangan sampai orang yang sudah bermimpi itu tidak ditemani mimpi tapi malah dibangunkan supaya kehilangan mimpi. Jangan sampai juga. Jadi kita temani mimpi-mimpinya untuk kemudian menjadi nyata. Kira-kira seperti itu. Dan insya Allah dalam proses beberapa input sudah kita berikan. Nanti tinggal tindak lanjutnya akan seperti apa. Dan seperti biasa kami di TV Desa, kalau memang komitmennya atau semangatnya atau ideologinya adalah desaisme, mengarustamakan desa, memuliakan desa, maka kita akan mencoba menjadi bagian untuk mengkoneksikan. Ibarat kata ketika ada kain-kain yang besar, maka TV Desa mencoba mengambil peran sebagai benangnya atau sebagai jarumnya untuk kemudian mengikat menjadi satu baju yang luar biasa. Kira-kira gitu, Oben. Oke, Bang Fahrul Razi, silakan, open mic. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Salam sehat. Sangat menarik ya Pak Kades terkait tentang data yang disadur ke kita hari ini. Luar biasa, semakin banyak data tentu saja perencanaan akan semakin matang. Sekedar memberi masukan sedikit saja Pak D. Kebetulan ketika berbicara server tadi, masing-masing wilayah itu di setiap provinsi itu biasanya disediakan Pak Kades satu slot masing-masing bagi yang membutuhkan gitu. Mungkin nanti bisa bisa ditanyakan ke Diskominfo terkait tentang slot yang mungkin bisa digunakan. Itu biasanya diletakkan di provinsi. Silakan pemerintah desanya nanti mengajukan permintaan terhadap web ataupun server. Mungkin itu saja Pak Kades. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Di Oke. provinsi itu ya Pak, berarti ya. Ya. Di provinsi ya. Ya, terima kasih. Oke, itu salah satu input untuk Mbak Lurah dan timnya. Rudi mungkin bisa main-main ke provinsi atau kabupaten, karena memang kalau kita merunut pada undang-undang desa, sistem informasi desa itu harusnya disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi itu memang amanat undang-undang desa, ada perintahnya seperti itu. Ini tinggal bagaimana ngobrol bareng ya kan Pak Kades sama kepala dinas atau sama bupati atau DPRD, sehingga bagian-bagian itu bisa menjadi piloting juga untuk pemerintah kabupaten bagaimana memberi fasilitas atau memfasilitasi pengembangan sistem informasi desa. Kira-kira itu tambahan yang mungkin saya bisa sampaikan. Ini Asus ini siapa ya? Present tapi nggak ada videonya. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan, memberikan respon, boleh langsung buka mic-nya. Saya melihatnya ini menjadi satu pencerahan lah. Setidaknya jangan pernah takut bermimpi, karena ketika punya mimpi dan mampu membagikan mimpi dengan yang lain, maka mimpi kita tidak sendiri. Maka saat mimpi itu tidak sendiri dan dijalankan dengan waktu dan cerita yang sama, maka sudah tidak lagi menjadi mimpi. Sama halnya seperti yang dimimpikan oleh Pak Kades, Mbak Lurah, tentang bagaimana butuh data apapun bisa langsung hitungan detik bisa dikirim. Itu mungkin mimpi kecilnya seorang kepala desa. Tapi ketika kemudian mimpi itu diceritakan ke teman-teman muda seperti Rudi dan teman-teman, maka kemudian mereka juga ikut bermimpi, oh ya desa kita bisa seperti ini. Kemudian bertambah lagi ada teman yang kemudian punya koneksi yang di Bandung tadi,
dia punya mimpi memfasilitasi desa, mungkin ada bisnis dan seterusnya, akhirnya ketemu. Ini kira-kira yang bisa kita ambil satu agenda luar biasa dari bincang sambal kita sore hari ini. Silakan kalau ada yang lain ingin menanyakan, boleh. Kalau tidak ada berarti ada dua kemungkinan. Ini cukup membuat menarik, artinya sama halnya ketika Rudi melihat ada gadis cantik gitu kan, cukup membuat Rudi tertarik, tetapi Rudi tidak punya nyali untuk mendekati. Jadi bertanya nama pun nggak berani, kira-kira seperti itu. Nah, semoga ini menjadi sesuatu yang menarik dan Om Ben tadi sudah sempat bertanya, Kang Iman sudah sempat bertanya. Artinya ketertarikannya tidak cukup hanya sekedar tertarik, tapi kemudian ingin lebih dekat lagi. Kalau sudah dekat, kenalan, minta nomor handphone kan bisa berlanjut tektokan, kan kira-kira seperti itu. Mau Fauzan, silakan open mic. Silakan. Bisa langsung dibuka. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak D dan Pak Kades Gondang tadi yang sudah sangat luar biasa sekali ini inovasi yang dilakukan sama Pak Kades ini sangat patut ditiru oleh semua desa nih, terutama di seluruh Indonesia. Ini yang sangat luar biasa sekali dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama kami juga pendamping ini untuk bisa memberikan masukan kepada desa-desa supaya ditiru apa yang dilakukan oleh Kades Gondang ini, dan ini alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Nah, cuma di sini Pak D, gimana Pak Kades, langkah-langkah apa ya sebenarnya dilakukan supaya ini artinya bahwa tadi malah sampai melibatkan sampai pada tingkat RT. Nah, ini sangat menarik sekali apabila ini yang kita lakukan bersama di tingkat desa ini. Tapi rata-rata biasanya kadang-kadang ini dalam membuat terutama apa yang dikatakan dari pendataan ini dari tingkat RT kadang-kadang tidak sinkron ya, kadang-kadang ini terutama kami juga di sini kebingungan juga sebenarnya di terutama di kecamatan kami di Kecamatan Wonosabe, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB. Kemarin hasil SDGs-nya saja kemarin ini masih belum terbaca dengan full. Artinya bahwa masih ada kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, untuk menghadapi semua ini, bagaimana langkah-langkah yang harus kami lakukan, dan terutama kami pendamping ini untuk memberikan solusi kepada pemerintah desa dalam hal-hal yang terkait dengan data ini. Karena bagaimanapun juga, apalagi sekarang inilah waktu kita untuk perencanaan di 2023 tentu memerlukan data yang sangat penting untuk terutama di data SDGs ini. Demikian Pak D, mungkin ini kami sangat apresiasi sekali ini dari Pak Kades ini harus kita tiru semua ini langkah-langkah dari beliau ini, dan ini sangat menggairahkan kita untuk bisa terus berinovasi untuk bagaimana cara kita supaya data kita supaya real gitu di lapangan. Terima kasih Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mbak Lurah, ini menarik memang idenya, kemudian yang menjadi penting kalau kalau dari sambal desa yang kemarin itu bicara bagaimana peta partisipatif menjadi murah ketika memang ada partisipasi masyarakat, maka yang menjadi penting adalah penyiapan sosial. Jadi kesepakatan bersamanya ini yang menjadi penting. Mungkin tips dan trik dari Mbah Lurah tentang membangkitkan kesadaran, membangkitkan partisipasi masyarakat, atau kemudian memberikan motivasi untuk ayo mimpi ini jadi mimpi bareng, dikerjakan bareng. Ini kira-kira seperti apa nih Mbak? Mungkin untuk tujuan tertentu di desa ini sebetulnya roh pedesaan ya. Kalau bisa desa, roh pedesaan salah satunya adalah gotong royong. Ini sebagai indikator. Sebagai indikator utama masyarakat pedesaan dikatakan wong desa biasanya guyub, rukun, gotong royong.
Meskipun hari ini mulai terancam dengan kebijakan pemerintah pusat yang namanya PKT, padat karya tunai. Ini saya ingatkan, PKT itu mengancam gotong royong. Oke. Iya kan? Nah, saya orientasinya sederhana, untuk bisa bersama-sama, merasa senasib dan lain sebagainya, kemudian menggairahkan, memunculkan hiroh pedesaan itu kami membangun infrastruktur sosialnya dengan berbagai kegiatan secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Kadang-kadang masyarakat pedesaan itu hari ini, Mbak, kalau di kampung saya, antara antara berinfak tenaga dengan berinfak nasi satu bungkus, ini masih enteng infak nasi satu bungkus. Artinya apa? Indikasinya kan sebetulnya pembangunan Indonesia ini juga berhasil. Karena salah satu kebutuhan pokok diantaranya adalah makan. Artinya makan hari ini tidak menjadi problem. Tapi yang menjadi problem sekarang untuk infak tenaga kenapa menjadi berat. Ini yang harus kita pelajari juga. Gitu. Jadi papan pangan sandang ini hari ini tidak ada masalah. Yang berat sekarang ini kalau di menurut saya kalau di kebanggaan keluarga itu juga ada 5. Banggaan keluarga ala Jawa ini ada 5. Orang ini setelah akhir balik atau dewasa, pinginnya juga rabi, Mbak, menikah. Setelah menikah mesti pengen dua anak, punya anak. Setelah punya anak mesti pengen punya rumah. Setelah punya rumah pengen harta. Setelah punya harta kemudian mesti pengen sesuatu yang menjadi hobi atau kecintaannya. Kalau pada saat itu Jawa ya kukilo. Jadi garwa putra wismo arto kukilo. Ini kan kesenangan. Kukilo ini kan hanya simbol. Nah, sekarang ini kayaknya terjadi pergeseran di situ. Setelah kebutuhan pokoknya tercukupi, sekarang yang lebih berat adalah kebutuhan hiburannya, kesenangannya. Ini yang menjadi yang menjadi problem di masyarakat di situ, sebenarnya kan. Nah, makanya kami harus bisa memunculkan hiroh kebersamaan itu melalui berbagai kegiatan kearifan lokal. Melalui berbagai kegiatan kearifan lokal. Dan disitulah warga kami akan kita uji dengan berbagai kegiatan yang sudah diturunkan atau dilakukan oleh nenek moyang kita selama beratus-ratus tahun. Itulah yang kemudian kita hidupkan kembali. Dan itu tanpa anggaran desa. Semuanya mereka berswadaya. Seperti juga yang dicanangkan oleh nenek moyang kita. Nah, dengan menggairahkan kearifan lokal yang ada, salah satu contoh beginilah, kearifan lokal yang ada di Desa Gondang yang cukup yang cukup penting dan dominan di dalam rangka dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah yang namanya susuk wangan. Susuk wangan ini adalah satu kegiatan yang dilakukan setiap tahun sekali dalam rangka memelihara sumber mata air. Ini di daerah lain biasanya namanya adalah iriban, mot banyu, atau yang lain lah. Prinsipnya adalah kegiatan memelihara air. Nah, ini kemudian kita kupas, kita gali tentang maksudnya nenek moyang dulu seperti apa. Ini kita diskusikan dan lain sebagainya. Dan hal ini memang di desa kami cukup menjadi penting. Kalau keberadaan mata-mata air itu, karena di Gondang ini setelah kita inventarisir ada 48 titik sumber mata air yang memang secara fungsi bisa digunakan oleh masyarakat, baik untuk air minum keluarga maupun untuk kebutuhan pertanian. Dan kami memang mendorong ini, kearifan lokal ini saya munculkan lagi untuk mewakili kearifan lokal yang lain, karena memang masyarakat kami adalah petani. Nah, air ini atas dasar kesadaran pemeliharaan penuh
akhirnya akan menjadi sumber mata air yang tetap lestari begitu, dan kemudian pertanian juga tidak harus terkendala daripada kebutuhan air. Nah, ini kita diskusikan, kita gali kembali lagi, akhirnya menjadi Grebeg Alas Susukwangan. Jadi Grebeg ini kalau bahasa Jawanya adalah kebangkitan kembali. Bagaimana untuk memunculkan hiroh daripada kearifan lokal Susukwangan ini, itu kita melalui diskusi itu. Kemudian Grebeg Alas ini kalau di kampung kan maksudnya kan hutan, bisa sawah, ladang, alas. Ini konotasi langsungnya. Tapi alas sendiri, teman-teman kemarin sepakat bahwa alas ini mengandung makna amreh lestari, hanya ini amreh lestari, anane sumber. Ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa, amreh itu ya supaya, lestari adanya sumber mata air. Alas Grebeg, alas Susukwangan. Nah, ini kita padukan dengan budaya yang akhirnya kita gelar selama 3 hari berturut-turut. Ini adalah di akhir musim hujan, di akhir musim kemarau dan di awal musim hujan. Ini. Nah, Susukwangan itu artinya wangan itu jalan air ya, merapikan ya, jalan air. Susukwangan iya, Mbak. Nah, pada saat diskusi itu ternyata kan ada pesan-pesan yang tertinggal yang disampaikan oleh nenek moyang kita. Bahwa selama ini hanya dibersih-bersihkan gitu, tanggulnya diperkuat begitu, tapi lupa bahwa kelestarian air ini akan tergantung kepada bagaimana kita menjaga penguatan tegakannya, dijaga panjang. Artinya ada pesan menanam sebetulnya di situ. Nah, inilah yang kemudian pada saat pelaksanaan kegiatan itu, satu ada kegiatan ritualnya dan sedekahan di sana. Kemudian yang kedua ada kegiatan budayanya. Ada kegiatan budayanya. Kemudian yang ketiga ada kegiatan sarasean. Ini dengan budaya kita sama. 1 hari. Kemudian 1 hari lagi adalah kegiatan menanam. Kegiatan menanam. Orang hiburan itu bersama-sama. Dalam orang hiburan ini, nah Rudi pantes jomblo terus orang hiburan. Hiburannya ya kesenian-kesenian lokal itu. Oh ya, siap. Dan biasanya di diskusi atau saraseannya itu saya sering mengambil kalau Semarang ya Kang Budi Arjono. Ini kiai yang juga menguasai menguasai tentang lingkungan hidup, atau Ki Budi Arjono yang Jogja. Dan teman-teman seperti ini ternyata datang dengan sukarela, bahkan ninggali, kemudian kok bayar, ninggali, Mbak. Ini malah lurahnya orang bayari ya. Itu tinggalan ya. Iya, justru beliaunya ketika acara itu digelar orang dikabari marah dia. Beliau marah-marah. Loh, Ki Budi Arjono itu kalau datang dengan tari sufinya, Mbak. Padahal nek nanggap ya entek oke, Mbak, di atas 50 juta itu. Itu kalau kita mengundang Ki Budi Arjono. Nah, kenapa kok saya harus mengundang itu? Saya memang harus mengundang beliau-beliau yang memang sebagai mentor-mentor lingkungan hidup dan warga ini agar kemudian tahu persis nanam pohon ini ayate munine piye, dan tepat juga yang menyampaikan adalah para kiai atau para mentor yang di bidangnya. Itu karena kalau kades yang menyampaikan ora percaya. Ora percaya, Pak. Oke, Mbak Lura, ini yang terakhir mungkin mau Fidatul Muklisin. Silakan dibuka mic-nya. Ini nggak terasa sudah sampai di penghujung waktu kita. Silakan, Mas Muklisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak D, Kang Iman, Bapak Desa. Langsung, silakan. Jadi saya dari NTT, Kabupaten Nagekeo, cukup tertarik dengan paparan peta jalan desa tadi. Mengingat
kondisi real kita di NTT, khususnya di Nagekeo, dengan beberapa kekurangan yang begitu kompleks. Jadi harapan kita ke depan semoga apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Desa itu bisa menjadi kajian teknis bagi yang berkepentingan, sehingga ini bisa disajikan dalam bentuk aplikasi atau apa, sehingga bentuk pendataan yang kemarin sudah kita lakukan, aktualisasi atau substansinya bisa tergambarkan dalam bentuk peta yang sudah dipaparkan oleh Bapak Desa tadi. Yang pertama, yang kedua, sudah makin enak makin kesini di Sambal Desa ini, saya sudah semakin nyaman, Pak De, Kang Iman, sehingga ruang-ruang yang seperti ini mungkin kita perlu sering-sering lakukan terhadap apa yang menjadi masalah dan kendala kami di desa, kami bisa berbagi, dan Bapak mereka yang di kota mungkin bisa memberi solusi. Jadi hanya itu penyampaian dari saya, tetap semangat, Sambal, salam berdesa. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Lurah. Ini nggak kroso kalau udah ngobrol asik itu, tahu-tahu saya udah diingatkan sama studio udah jam 17. Oke, Mbak Lurah, closing statement silakan. Iya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kalau bicara IT, teknologi IT, saya sendiri gagap IT, tapi kami sering sharing-sharing cerita-cerita sama teman-teman atau tentang ide dan gagasan, dan mereka semua yang menuangkan itu. Mereka semua yang menuangkan itu, dan memang kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan baik yang mungkin bisa para penjahit, kalau bahasa saya ini para penjahit itu, mereka ini kan tukang bikin itu, tukang bikin, dan pasti bisa penjahit itu untuk bikin baju apapun itu bisa, tapi kadang-kadang ada yang nggak pas juga ketika beliaunya bikinkan baju Pak Jokowi dipakai sendiri, tentu tidak pas juga. Kalau kemudian dipakai jalan-jalan begitu, tapi bajunya Pak yang pesanan Pak Jokowi modelnya apapun kan enggak. Nah, kita sharing-sharing cerita-cerita pada teman-teman dan para ahlinya, dan ternyata disambut baik. Kan belum tentu juga para ahli itu punya gagasan apa yang dikeluhkan oleh desa, yang dibutuhkan oleh desa, dan lain sebagainya. Saya kira di Nusa Tenggara juga begitu banyak, Bapak, tenaga-tenaga ahli teknologi era kekinian lah yang bisa menuangkan ide dan gagasan di daerahnya masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Mbah Koco dan teman-teman semuanya. Oke, lunas Mbah. Lunas. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mbah Lurah ngundang Mbah Lurah Yudi. Matur nuwun Mas Rudi yang sudah membantu menemani men-share petanya, sehingga kemudian menjadi menarik, karena kadang-kadang kalau diceritakan tidak kelihatan wujudnya itu kan nggak kebayang kan. Jadi mama Mbak Lurah cerita iki ono bocah ayu lesung pipit ngene-ngene rambutnya kayak gini, nek ora uruh wong iki kan ora srek kan. Yeah. Artinya Rudi bisa jadi nggak tertarik karena sekedar cerita, tapi begitu dikasih fotonya Rudi langsung wah boleh iki Mbah tak paranane. Nah, oke, kira-kira itu yang kita bisa ambil pembelajaran pada sore hari ini adalah apapun kemajuan satu wilayah, kita butuh leader-leader yang punya visi, punya mimpi. Karena ketika kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya mimpi, maka ya hidup kita hanya seperti itu saja, tidak ada yang berubah. Karena yang bisa merubah sesuatu itu adalah mereka-mereka yang punya mimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi untuk memajukan desa-desa di Indonesia bersama TV Desa, bersama Sambal Desa dalam semangat desaisme. Sampai di sini kerabat desa, kita akan bertemu setiap sore pukul 4 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Sambal Desa, sama-sama belajar desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desaisme. Terima kasih.